Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari SGD A5 yang akan membawakan student project yang berjudul Red Flag Cephalgia. Selamat menyaksikan. Nyeri kepala atau cephalgia merupakan salah satu gejala neurologis yang paling sering ditemui di layanan kesehatan. Kondisi ini memiliki spektrum yang luas. Identifikasi red flags pada cephalgia digunakan untuk membantu dokter menentukan pasien mana yang berisiko mengalami penyebab sekunder yang serius. Studi terbaru menunjukkan bahwa penerapan red flags secara sistematis dapat meningkatkan akurasi diagnosis di unit gawat darurat. Red flags berfungsi sebagai alat screening awal untuk mencegah penggunaan berlebihan sumber daya diagnostik, sekaligus memastikan pasien dengan risiko tinggi segera ditangani. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apa saja tanda dan kriteria red flag pada cephalgia? Yang kedua, bagaimana kaitan red flag cephalgia dengan kondisi sakit kepala sekunder yang serius? Yang ketiga, apa peran pemeriksaan penunjang dalam menegakkan diagnosis pada pasien red flag cephalgia? Untuk tujuannya, yang pertama menjelaskan tanda dan kriteria red flag cephalgia, yang kedua menguraikan hubungan red flag dengan berbagai penyebab penyakit sekunder, dan yang terakhir mengetahui peran pemeriksa penunjang dalam menegakkan diagnosis pada pasien dengan red flag cephalgia. Dan untuk manfaat penulisannya, bagi pembaca memberikan pemahaman komprehensif tentang red flag cephalgia untuk meningkatkan ketepatan diagnosis dan penata laksanaan nyeri kepala sekunder. Lalu untuk bagi mahasiswa, menjadi bahan referensi ilmiah dalam mempelajari kaitan red flag dengan berbagai penyebab penyakit sekunder. Dan bagi masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran tentang tanda bahaya nyeri kepala, sehingga dapat lebih cepat mencari pertolongan medis. Perkenalkan, nama saya Amanda Supriatna Putri dengan 3 digit NIM terakhir 125. Di sini saya akan menjelaskan terkait definisi dan signifikansi red flag cephalgia. Jadi untuk definisi sendiri, nyeri kepala atau cephalgia adalah sensasi nyeri atau ketidaknyamanan yang dirasakan pada area tengkorak, mulai dari dahi, atas, belakang, kepala, hingga wajah. Merupakan salah satu keluhan yang paling sering dijumpai dalam praktis klinis, termasuk di unit gawat darurat. Untuk signifikansinya, nyeri kepala itu dapat dibagi menjadi dua kelompok, ada primer seperti migrain, tension headache, cluster headache, dan biasanya jinak. Yang kedua ada sekunder akibat dari cedera kepala atau kondisi medis serius. Untuk tantangan utama klinisi adalah membedakan sakit kepala primer yang jinak dengan sakit kepala sekunder yang dapat mengancam nyawa. Tidak ada biomarker spesifik untuk diagnosis nyeri kepala sekunder. Jadi hanya bergantung pada keberadaan red flag seperti riwayat fenotip yang tidak khas, gejala tidak biasa, serta kelainan neurologis. Untuk deteksi red flag penting untuk menentukan kebutuhan pemeriksaan penunjang seperti CT scan atau MRI. Untuk nyeri kepala sekunder bisa disebabkan oleh meningitis, ensefalitis, abses otak, tumor otak, hipertensi, intrakranial idiopatik, hidrosefalus maupun malformasi vaskular. Untuk menata laksanaan kasus sekunder membutuhkan evaluasi menyeluruh dan konsultasi spesialis karena berpotensi mengancam nyawa. Mungkin sekian dari saya akan lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin untuk melanjutkan ke karakter klinis dari red flag cephalgia. Jadi, red flag cephalgia adalah tanda bahaya pada sakit kepala yang harus dikenali untuk membedakan nyeri primer dengan penyebab sekunder yang lebih serius. Sakit kepala mendadak sangat hebat, sakit kepala baru, pada usia di atas 50 tahun atau perubahan pola nyeri perlu dicurigai sebagai red flag. Adanya demam, penurunan berat badan, atau gejala neurologis seperti kelemahan, gangguan bicara, dan perubahan kesadaran merupakan tanda bahaya penting. Papil edema pada funduskopi menandakan juga peningkatan tekanan intrakranial yang harus segera ditangani. Sakit kepala yang muncul saat fase alfa, pasca trauma, pada kehamilan, atau yang membangunkan pasien dari tidur juga salah satu yang mencurigakan. Pasien dengan imunokompromis, HIV, atau riwayat kanker harus dievaluasi lebih lanjut karena berisiko tinggi terhadap infeksi maupun metastasis intrakranial. Red flags pada sakit kepala diperkenalkan untuk membantu screening penyebab sekunder. Salah satu brand yang paling dikenal adalah Snoop, yang kemudian dikembangkan menjadi Snoop Fun dan juga Snoop 4. Nah, Snoop 4 merangkum 4 kategori utama, yaitu tanda sistemik seperti demam atau penurunan berat badan, tanda neurologi seperti defisit vokal, onset mendadak seperti thunderclap headache, dan juga onset setelah usia 50 tahun. Nah, daftar ini juga merupakan perubahan pola sakit kepala pemicu falsafa, perburukan posisi, serta papil edema. Studi menunjukkan bahwa Snoop 10 memiliki sensitivitas sangat tinggi, sedangkan Snoop 4 memiliki nilai prediktif negatif yang tinggi.
Artinya ketiadaan refleks cukup andal untuk menyingkirkan penyebab serius. Namun nilai prediktif positifnya rendah sehingga keberadaan refleks tetap memerlukan konfirmasi dengan pemeriksaan penunjang, terutama dengan neuroimaging. Baik, selanjutnya perkenalkan, saya Nika Devitria Paraita dengan 3 digit NIM terakhir 019. Izin untuk melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Yang kali ini saya membahas mengenai gangguan vaskular intrakranial. Gangguan vaskular intrakranial seperti stroke iskemik dan hemoragik, pendarahan subarachnoid, trombosis vena cerebri, serta disreksi arteri karotis atau vertebralis merupakan penyakit sakit kepala sekunder yang perlu perhatian. Sakit kepala pada kondisi ini sering menjadi gejala awal dan ditandai red flag seperti munculnya secara mendadak dengan intensitas yang cukup hebat. Dari sisi fisiopatologi, mekanisme sakit kepala bervariasi sesuai jenis gangguan. Pada trombosis vena cerebri, obstruksi aliran vena menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial, edema, dan kemungkinan infark atau pendarahan vena yang mengaktifasi reseptor nyeri. Pada pendarahan subarachnoid akibat pecahan aneurisma, darah dalam ruang subarachnoid menimbulkan iritasi meningial, inflamasi, dan peningkatan tekanan intrakranial yang memicu sakit kepala hebat. Sedangkan disreksi arteri karotis atau vertebralis menimbulkan nyeri kepala atau leher unilateral, diikuti gejala vokal neurologis akibat hematom intramural yang menekan lumen pembuluh darah dan berpotensi menimbulkan emboli. Kondisi ini memiliki risiko morbiditas dan mortalitas tinggi, sehingga pengenalan red flag sangat penting untuk menandai adanya kelainan vaskular serius dan membantu penegakan diagnosis. Baik, saya izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Gede Brahmanja Prataputra dengan 3 NIM 05. Saya izin melanjutkan mengenai infeksi sistem saraf pusat pada red flag cephalgia. Infeksi pada sistem saraf pusat seperti meningitis, ensefalitis merupakan kondisi serius yang dapat bermanifestasi sebagai sakit kepala sekunder. Meningitis terjadi ketika mikroorganisme, terutama bakteri, itu menembus saluran darah otak dan mencapai ruang subarachnoid, di mana dia itu memicu pelepasan sitokin proinflamasi yang meningkatkan permeabilitas saluran darah otak yang menimbulkan sakit kepala hebat. Gejala sistemik seperti demam dan kaku kuduk mencerminkan red flag yang harus segera dikenali pada pasien dengan kecurigaan meningitis. Sedangkan ensefalitis adalah peradangan parenkim otak yang umumnya disebabkan oleh infeksi virus seperti herpes simplex virus, arbovirus, ataupun enterovirus. Patogen mencapai sistem saraf pusat melalui rute hematogen atau jalur perifer, kemudian menginvasi neuron maupun sel glia. Proses inflamasi dan sitopatik, langsung virus menimbulkan gejala neurologis seperti demam, sakit kepala, kejang, gangguan perilaku, hingga penurunan kesadaran. Edema otak yang berkembang dapat meningkatkan tekanan intrakranial dan memperburuk dari prognosis, sehingga pengenalan dini tanda bahaya sangat penting dalam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan neoplasma intrakranial dan massa. Sakit kepala akibat neoplasma atau massa intrakranial biasanya merupakan sakit kepala sekunder yang berbeda dari sakit kepala primer. Keluhan sering muncul pada usia dewasa, progresif, dan lebih berat di pagi hari karena peningkatan tekanan intrakranial saat tidur. Gejala lain yang sering menyertai meliputi kelemahan satu sisi tubuh, gangguan bicara atau penglihatan, kejang yang sebelumnya tidak ada, mual muntah berlebihan, serta edema papil pada pemeriksaan fundoskopi. Mekanisme nyerinya mencakup efek massa yang menekan jaringan otak, penyumbatan aliran cairan cerebrospinal, serta iritasi dura atau pembuluh darah yang memiliki serabut nyeri. Sakit kepala dengan karakteristik tersebut harus dianggap sebagai red flag dan memerlukan pemeriksaan penunjang seperti MRI dan CT scan tanpa penundaan untuk mencegah kejang berulang, komplikasi serius, atau herniasi otak. Baik, perkenalkan, nama saya Richard David dengan 3 digit NIM terakhir 242. Selanjutnya saya akan membahas tentang usia, faktor, resiko spesifik. Yang pertama, ada anak-anak di bawah 10 tahun, nyeri kepala jarang, biasanya akibat infeksi sinusitis, otitis media, dan juga meningitis. Untuk red flag-nya itu adalah nyeri makan parah, muntah tanpa mual, perubahan kesadaran, curiga, dan juga meningkatnya tekanan intrakranial. Selanjutnya untuk dewasa muda 20-40 tahun, umumnya nyeri kepala primer yang berujung migrain, tipe tegang cluster. Selanjutnya, waspada bila ada faktor resiko riwayat cedera kepala, pil kontrasepsi, antikoagulan, penyakit sistemik, vaskulitis, dan autoimun. Selanjutnya untuk lansia di atas 50 tahun, nyeri kepala pertama kali itu merupakan tanda peringatan. Sering terkait kondisi serius seperti arteritis temporalis, stroke iskemik dan hemoragik, dan juga tumor otak. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, izin melanjutkan dokter dan teman-teman. Sebelum perkenalkan kembali, nama saya Teresi dengan 3 digit NIM terakhir 129. Izinkan saya menjelaskan mengenai kondisi sistemik dan juga penyakit peserta. Salah satunya berupa systemic lupus erythematosus yang dapat terjadi akibat kondisi autoimun yang menyebabkan inflamasi sistemik dan vaskular seperti vaskulitis, antibodi antifosfolipid, dan juga gangguan endotelium. Selain itu, terdapat gangguan vaskulitis yang terjadi akibat inflamasi pembuluh darah pada sistem saraf pusat sehingga memicu sakit kepala. Pelepasan sitokin yang meningkatkan sensitivitas saraf terhadap rasa sakit di mana dalam kondisi sefalgia kadar sitokin bersifat lebih banyak. Selain itu, psoriatic arthritis yang merupakan peradangan sendi yang terjadi di sekitar leher yang dapat menyebabkan stres mekanik atau nyeri saraf yang meningkatkan sakit kepala. Multiple sclerosis yaitu kondisi demyelinasi dari saraf dapat menyebabkan stres oksidatif dan gangguan regulasi nyeri. Selain kondisi klinis, gangguan mood mempengaruhi persepsi nyeri, menurunkan toleransi nyeri, dan juga meningkatkan intensitas rasa sakit. Mungkin itu saja dari saya, bisa dilanjutkan dengan rekan saya yang lain. Terima kasih. Baik, mohon izin Prof, Dokter, dan teman-teman. Perkenalkan saya Dewi Ranggita Pravina Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 161. Izin untuk melanjutkan pembahasan terkait dengan peran pemeriksaan penunjang pada refleks sefalgia. Pemeriksaan penunjang sebagai satu langkah lanjutan itu menjadi hal penting dalam menelusuri adanya sefalgia sekunder. Refleks sefalgia menggunakan kriteria SNOP-10 itu menjadi tanda adanya sefalgia sekunder dan membutuhkan follow-up yang lebih ketat dan investigasi yang lebih lanjut terkait dengan patogen penyebabnya. Pemeriksaan penunjang dapat dilakukan dengan berbagai modalitas yang menyesuaikan dengan kriteria SNOP-10 yang terpenuhi, misalnya neuroimaging, angiografi, fungsi lumbal, hingga pemeriksaan laboratorium. Jadi sefalgia dengan gejala sistemik seperti demam ataupun tekanan darah tinggi, pemeriksaan lanjutan dapat dilakukan mencakup pemeriksaan laboratorium darah, fungsi lumbal, neuroimaging, dan menyesuaikan dengan temuan gejala ataupun klinis dari pasien. Sefalgia dengan defisit neurologis menjadi indikasi untuk melakukan neuroimaging untuk menelusuri adanya infeksi CNS, malformasi vaskular, stroke, dan juga lesi massa pada intrakranial. Atlet sefalgia pada usia lebih dari 50 tahun itu diperlukan pemeriksaan laboratorium darah berupa ESR dan C-reactive protein, serta neuroimaging untuk melihat adanya giant cell arthritis, kemudian kelainan vaskular di kranial ataupun di cervical, serta kemungkinan adanya neoplasma. Jika sefalgianya datang mendadak atau kerap digambarkan sebagai thunderclap headache, pemeriksaan yang dapat dilakukan itu bisa meliputi CT scan, fungsi lumbal, dan angiografi cerebral. Perubahan pola nyeri ataupun munculnya sakit kepala baru yang tidak biasa, sebaiknya melakukan neuroimaging dan mengevaluasi obat-obatan yang digunakan untuk menelusuri adanya penggunaan obat-obatan yang berlebihan. Kemudian sakit kepala yang berubah seiring dengan posisi tubuh itu memerlukan neuroimaging. Sementara nyeri yang dipicu oleh mengejar ataupun aktivitas fisik berat itu perlu segera dievaluasi dengan neuroimaging dan fungsi lumbal untuk menelusuri adanya subarachnoid hematom atau SHH jika hasil neuroimagingnya normal. Papiledema pada pemeriksaan funduskopi adalah tanda bahaya yang mengharuskan adanya neuroimaging dan konsultasi dari ahli oftalmologi. Kemudian pada ibu hamil ataupun pada masa nifas, itu pemeriksaan laboratorium darah dan neuroimaging itu bisa penting terkait dengan mengevaluasi berbagai risiko seperti misalnya preeklamsia, DM, anemia, kelainan vaskular di kranial ataupun di cervical, dan sebagainya. Kemudian jika sefalgia disertai dengan nyeri mata dan gejala otonom, pemeriksaan oftalmologis dan neuroimaging itu bisa diperlukan untuk menyingkirkan kemungkinan adanya kelainan mata, kemudian pituitari, sinus cavernosa, hingga Toloshan syndrome. Kemudian pemeriksaan neuroimaging yang melibatkan otak, tengkorak, hingga tulang belakang setinggi servikal itu diperlukan pada pasien dengan riwayat trauma kepala. Dan pada pasien dengan gangguan imun seperti HIV, itu bisa diperlukan neuroimaging dan fungsi lumbal ataupun pemeriksaan laboratorium untuk menelusuri adanya infeksi oportunistik. Pada sefalgia dengan keadaan darurat, komputer tomografi atau CT kepala non-kontras itu cukup sensitif untuk menelusuri adanya perdarahan intrakranial ataupun efek massa. Sedangkan fungsi lumbal itu harus dilakukan setelah CT scan untuk mengeksklusi dari subarachnoid hematom atau SHH. MRI menjadi pilihan untuk mengidentifikasi lesi massa intrakranial, penyakit vaskular, fossa posterior, ataupun lesi cervicomedulari jika keadaan klinisnya tidak mendesak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih Prof. Dokter dan teman-teman. Nyeri kepala atau sefalgia merupakan gejala neurologis yang umum ditemui dengan spektrum mulai dari sakit kepala primer hingga sekunder yang dapat mengancam jiwa. Refleks sefalgia berperan sebagai tanda bahaya untuk membedakan kedua kelompok ini. Yang pertama adalah tanda dan kriteria refleks sefalgia mencakup onset mendadak, seperti thunderclap headache, onset baru setelah usia 50 tahun, perubahan pola sakit kepala, gejala sistemik, defisit neurologis vokal,
papil edema, sakit kepala pasca trauma, sakit kepala pada pasien imunokompromis atau dengan riwayat kanker, serta sakit kepala pada kehamilan atau masa nifas. Lalu yang kedua, red flag memiliki kaitan erat dengan sakit kepala sekunder serius, seperti gangguan vaskular intrakranial, stroke, SAH, trombosis vena cerebral, infeksi SSP, meningitis, ensefalitis, abses otak, neoplasma intrakranial, kondisi usia lanjut, artritis temporalis, tumor, serta penyakit sistemik atau autoimun, SLE, vaskulitis, dan juga multiple sclerosis. Lalu yang ketiga, pemeriksaan penunjang seperti CT scan, MRI, angiografi, fungsi lumbal, dan pemeriksaan laboratorium memiliki peran penting dalam menegakkan diagnosis pada pasien dengan red flag cephalgia untuk menentukan tata laksana yang tepat. Dengan demikian, penerapan red flag cephalgia berfungsi sebagai pilar utama dalam screening sakit kepala, meningkatkan ketepatan diagnosis, mempercepat terapi, menurunkan morbiditas dan mortalitas, serta mendorong efisiensi penggunaan sumber daya kesehatan. Baik, untuk saran dari paper ini, yakni tenaga medis perlu memahami tanda red flag cephalgia untuk membedakan sakit kepala primer dan juga sekunder. Pemeriksaan CT scan atau MRI dilakukan bila ada red flag guna memastikan diagnosis dini, dan pelatihan berkala mengenai kriteria SNOOP10 perlu diberikan. Pasien juga harus diedukasi mengenai tanda bahaya sakit kepala yang memerlukan pemeriksaan segera.